Bayangkan ini, kamu mahasiswa, kamu bilang ke publik, kami turun ke jalan demi rakyat. Tapi di balik layar, kamu terima uang sebelum demo dimulai. Dan ketika ditanya teman-teman sendiri, kamu ngaku. Pertanyaannya sekarang bukan cuma soal siapa yang bayar, tapi soal seberapa dalam pengkhianatan ini sudah masuk ke dalam gerakan yang katanya suara rakyat. Teman-teman, sejenak saya ingin mengalihkan fokus kita ke satu hal yang sangat penting, khususnya bagi adik-adik kita di perbatasan NTT. Di balik layar, saya sedang berjuang untuk memastikan setidaknya 1.000 anak sekolah di sana seperti Matius dan Olan bisa bersekolah dengan lebih layak. Banyak dari mereka yang saat ini masih harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas, bahkan untuk sekadar punya tas atau sepatu baru. Melihat antusiasme mereka untuk tetap sekolah meski dengan segala kekurangan, sungguh menyentuh hati. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita sisihkan sedikit rezeki untuk meringankan beban mereka melalui kampanye ini. Sekecil apapun bantuan yang diberikan, ini adalah langkah besar bagi masa depan mereka. Silahkan cek link di deskripsi untuk melihat detail kampanye atau langsung ikut berdonasi membantu Matius, Olan, dan 1.000 anak lainnya. Terima kasih sudah peduli. Sekarang mari kita kembali ke topik bahasan utama kita. Oke, kita mulai dari yang paling konkret. 15 Juni tahun 2026, aksi bertajuk Tata Ulang Indonesia digelar di Jakarta. Mahasiswa dari Universitas Bung Karno bergerak dari Cikini menuju kawasan Patung Kuda. Tuntutan mereka, evaluasi program MBG, Koperasi Desa, Merah Putih, dan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Kelihatannya murni, kelihatannya heroik, tapi kemudian muncul video yang menggemparkan. Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, di depan forum terbuka Civitas Akademika kampusnya sendiri, mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya tidak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda. Berapa uang yang diterima? 20 juta rupiah. Uang itu masuk melalui seorang senior alumni Fakultas Hukum UBK menjelang aksi dimulai. Dan lebih mengejutkan lagi, uang itu kemudian dibagi-bagi. 2,5 juta rupiah ke dua alumnus, 2 juta rupiah ke wakil ketua BEM, 2 juta rupiah ke pengurus BEM FA, dan 2 juta rupiah ke BEM Fakultas Ekonomi. Ini bukan kata orang lain, ini pengakuan langsung dari orangnya sendiri. Di depan forum terbuka, sistematis, terstruktur. Ini bukan kekhilafan, ini distribusi. Dan ini bukan cuma satu orang. Dalam tuntutan resmi yang diajukan mahasiswa UBK sendiri, ada 5 nama yang diduga terlibat. Ketua BMFH, Muhammad Abdi Maludin. Wakil Ketua BMFH, Rafli Maulana Akbar. Pengurus BMFH, Mubarak Tuasamu. Ketua BEM FEB Pujiono, Wakil Ketua BEM FIB Muhammad Rafi Bastian. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Saya memakai buat uang itu sebenarnya untuk peruntukan apa? uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di istana, akan tetapi kita tetap turun. Itu sebagai bentuk penguapan kita. Yang ngasih itu dari siapa? Pihak kepolisian. Ada Namanya ada gitu. Bangaan namanya. Bangaan dari pihak kepolisian. Kurang tahu lah nama lengkapnya. Saya Muhammad Abdi Maludin, selaku Ketua BMFH. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Saya Pujiono, selaku Ketua BEM FIB menerima 2 juta. Maaf, minta maaf. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya Muhammad Rafi Bastian meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Saya menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Abdi Maludin selaku Ketua BMFH. Saya Mubarak Tuasamu, saya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya terima uang sebesar 2,5 juta dan saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Yang menarik, tuntutan ini justru datang dari mahasiswa UBK sendiri, bukan dari pemerintah,
bukan dari media. Artinya bahkan di dalam gerakan itu sendiri ada yang merasa dikhianati. Rektorat UBK pun akhirnya bergerak. Abdi Maludin resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua BEM sampai investigasi selesai. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Di sini kita harus jujur bicara sesuatu yang mungkin gak nyaman untuk didengar. Tuntutan mereka, evaluasi MBG, Koperasi Desa Merah Putih. Itu tuntutan yang sah. Itu isu nyata yang dirasakan rakyat. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kamu bilang kamu pro rakyat, kemudian kamu mau menerima uang untuk mengatur di mana dan bagaimana, kamu menyuarakan itu, kamu sudah tidak lagi bicara atas nama rakyat. Kamu bicara atas nama siapa yang bayar. Bukankah demonstrasi bayaran dapat merusak demokrasi karena bukan ingin menyampaikan aspirasi rakyat, tapi untuk menyampaikan aspirasi orang atau dalang yang membayarnya. Sang dalang hanya memperalat orang demi mewujudkan keinginannya. Dan inilah yang paling berbahaya, bukan uang 200.000 rupiahnya, bukan juga 20 juta rupiahnya. Tapi ketika gerakan rakyat bisa disewa, bisa diarahkan, bisa digeser lokasinya, maka siapa yang sebenarnya mengendalikan narasi perjuangan itu? Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Misteri dana 300 juta di balik demo mahasiswa. 20 juta rupiah sudah diakui diterima, tapi yang bikin publik heboh, uang itu disebut hanya sebagian kecil dari dana yang dijanjikan. Jika benar, siapa sebenarnya yang menyiapkan ratusan juta rupiah untuk aksi mahasiswa ini? Kasus yang menyeret Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mengakui menerima uang 20 juta rupiah sebelum aksi mahasiswa berlangsung, kini muncul fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Dalam forum klarifikasi yang viral di media sosial, beredar pengakuan bahwa dana 20 juta tersebut diduga hanya sekitar 20% dari total dana yang dijanjikan. Artinya, jika klaim itu benar, nilai keseluruhan dana yang dijanjikan bisa mencapai 300 juta rupiah. Dana itu disebut berkaitan dengan upaya menggeser lokasi aksi mahasiswa yang semula direncanakan berlangsung di depan istana menjadi di kawasan DPR. Namun hingga kini misteri terbesar justru belum terjawab. Siapa yang menjanjikan dana ratusan juta rupiah itu? Untuk tujuan apa uang sebesar itu disiapkan? Dan apakah seluruh dana tersebut benar-benar ada atau hanya janji yang tidak pernah terrealisasi? Sekarang kita zoom out sebentar. Prabowo sendiri sudah bilang di depan publik, dia tahu siapa yang bayar. Tapi sampai hari ini, nama itu belum disebut apalagi ditangkap. Bandingkan dengan Erdogan di Turki. Setelah percobaan kudeta tahun 2016, dalam hitungan jam, Erdogan sudah menyebut nama dalangnya ke publik, Fethullah Gulen, dan langsung mendesak Amerika untuk mengekstradisi sang tokoh tersebut. Tidak ada kata menunggu, tidak ada kata nanti kita proses. Dia bergerak. Kenapa Prabowo tidak melakukan hal yang sama? Kami punya 3 kemungkinan. Pertama, bukti intelijen belum cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Tahu itu satu hal, membuktikan di depan hakim itu hal lain. Kedua, jaringan pelakunya terlalu lebar. Ada yang menyebut 3 poros kekuatan yang dirugikan: kebijakan Prabowo, oligarki nasional, korporasi, multinasional, hingga dugaan keterlibatan kepentingan asing. Bongkar satu bisa mengguncang semuanya, termasuk pihak yang mungkin masih berada di lingkaran kekuasaan sendiri. Ketiga, dan ini paling menarik, ini bisa murni taktik politik. Ancaman yang tidak pernah dieksekusi justru lebih menakutkan dari tindakan nyata. Selama nama itu tidak disebut, semua orang merasa menjadi tersangka. Jadi inilah gambar besarnya. Ada rakyat yang benar-benar menderita, harga bahan pokok naik, program pemerintah yang belum beres, tekanan ekonomi yang nyata. Mereka butuh suara. Mereka butuh yang mau berjuang buat mereka. Tapi yang mereka dapat, mahasiswa yang mau dibayar untuk bergerak ke lokasi tertentu. Pemimpin yang tahu dalangnya, tapi memilih diam. Dan pihak ketiga di balik layar yang justru sedang tertawa karena mereka berhasil mengubah perjuangan rakyat menjadi komoditas.
Kalau suara rakyat bisa dibeli, bisa diarahkan, bisa dijual, maka demokrasi kita bukan sedang sakit. Demokrasi kita sedang dijual. Dan yang paling rugi, bukan presidennya, bukan mahasiswanya, tapi rakyat yang dari awal tidak pernah dilibatkan dalam permainan ini. Menurutmu, siapa yang paling bertanggung jawab atas semua ini? Tulis di komentar.